yang kepolisian dan jaksa menyampaikan tidak bisa Pak, ini lex specialis harusnya undang-undang pemilu, kalau ditarik ke KUHP tidak bisa. Karena waktu itu saya ngomong, saya sampaikan apa tidak bisa. Padahal gambarannya kalau Ibu menyatakan bisa proses itu berlanjut, Mas merekomendasikan ke kepolisian. Mas di situ Pak, menyampaikan ke kepolisian untuk diproses lebih lanjut di BAP, di acara utarakan kepolisian. Nah, saya itu proses kejaksaan harus tindakan di kejaksaan. Tapi ketika kejaksaan itu memang menyampaikan tidak bisa, berhentilah di situ. Walaupun ini ada faktanya jelas, hanya melaporkan itu jelas, prosesnya di kecamatan kabupaten itu jelas. Karena lembaga Panwas ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Ada gabung pintu gerbangnya itu digabung, dia nanti tidak bisa menyampaikan tidak bisa. Karena apa? Karena memang di Undang-Undang 1 dan Undang-Undang 8 itu tidak ada sebenarnya terkait politik. Itu Pak. Terus kira-kira gini ya, kaitan hal itu kira-kira kita, karena mungkin Bapak nggak tahu dampaknya di masyarakat, itu bisa nggak membuatkan surat tertulis bahwasanya berkenaan dengan kasus ini tidak bisa dipidanakan atau ditindaklanjuti karena memang tidak ada aturan yang seperti itu. Ya. Gitu. Jadi tolong nanti kita menjelaskan ke masyarakat itu enak. Itu sudah ditembak di Panwas Kecamatan Ngajuwe. Sudah. Ini pun ada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan juga sangat meresahkan. Ya. Sangat meresahkan yang mendapatkan handicap adalah Panwas dari masyarakat. Uang jelas kesalahannya begitu. Tapi faktanya di proses itu nggak bisa. Begitu. Ya, bukan karena kami apa-apa, enggak. Karena pengaturannya begitu. Nah, akhirnya saya menyampaikan kepada sudah, karena kita rekomendasikan saja kepada DPR untuk dinonaktifkan sebagai perangkat BPS. Seperti itu Pak. Iya. Jadi bukan kami menghentikan, tidak. Memang prosesnya ada sampai itu. Ini gini Mas, saya tidak punya suratan WhatsApp untuk memperlanjutkan sampai dengan kemarin. Itu kan hanya memberhentikan saudara Aryo dari KPPR. Ya, saya itu aja. Iya. Dan juga mestinya menceritakan bahwa apa namanya bukan oknum. Bukan oknum dia kan sebagai penyelenggara DPR. Suratnya sampai suratnya keluar maju itu cuma itu jadinya pada tanggal 21 datangnya, saya tahu persis. Ya. Dan nyampainya itu pagi ke PTK, Pak Malon, ke desa itu mungkin lebih molor lagi. Ya. Nah, saat itu diminta seorang kepala desa untuk memberhentikan karyawan dari BPS. Ya. Tapi ya sekretaris BPS. Tapi pada kenyataannya sampai malam begitu lama tidak diberhentikan, gitu loh. Nah, kita menilai gini nama Mas. Ini secara oknum, bapaknya secara oknum. Katakan dia sebagai masyarakat biasa bukan penyelenggara. Kayak dikatakan di situ kepala desa aja atau yang dikenai sanksi, bukan perangkat. Katakan dia sebagai masyarakat biasa. Apa seperti saya, seperti teman-teman bisa yang melakukan seperti itu, kira-kira ada undang-undangnya kan ada. Kan jelas ada itu pelanggarannya. Dikenakan seperti itu kan bisa tuh Pak. Tidak harus atas nama perangkat desa itu. Jadi ya itu loh maksudnya kualifikasinya itu. Jadi Kita nggak seperti agak melebar ya. Monggo dengan buka Pak. Undang-Undang 1 mau Undang-Undang 8 dengan buka. Jadi yang kena itu hanya paslon politik kampanye. Terkait money politik loh. Terkait money politik. Karena paslon. Misalkan Pak Aran dan Pak Taufik di tahun bupati, yang mana Pak Aran Pak Taufik yang menyebarkan uang. Atau tim kampanye, saya menjadi tim kampanye dengan Pak E, Pak Y, Pak Z, Pak siapapun itu bukan tim kampanye juga kalau tidak kena. Undang-undangnya begitu Pak, bukan saya, bukan kami, bukan. Undang-undangnya begitu.
Nah, gitu loh. Beda dengan dulu, beda. Dananya dasarnya itu ya. Memang otomatis begitu. Nah, Bulan 9 bulan, lalu denda subsidi cuma 4.500. itu KUHP. Kan dana pemilu. Itu KUHP. Maka saya mendorong ditarik itu dari Kepolisian dan Jaksa tidak bisa. Tidak bisa. Nah, terkait menjelaskan punya Pak Ala tadi, Pak Haryono ini kenapa prosesnya ini mundur, diundang itu sekali nggak datang, dua kali nggak datang, tiga kali nggak datang. Sedangkan kami tidak punya kewenangan yang memaksa seorang itu harus hadir, nggak ada. Ya, Dengan polisi. itu yang menjadikan masyarakat resah itu. Karena tidak ada tindakan sama sekali. Bukan begitu Pak. Ya, enggak, ini masyarakat, kita ngomong masyarakat. Gitu. Jangan saya ngundang Pak Taufik, saya undangan sekali, Ya. nggak datang. Saya undang lagi 2 kali, nggak datang, saya undang 3 kali. Pak Taufik ini tidak datang, berhenti. Tapi prosesnya tetap jalan. Itu Mas, yang di masyarakat itu resah itu seperti itu. Ya. Tapi yang kalau memang perlu, tolong nanti kita ini juga biar bukti undangannya. Ada. Iya. Ada. Itu loh. Biar nanti masyarakat. Ada. Jadi saya kami tidak punya kemenangan memaksa Pak Taufik, karena Pak Taufik ya Pak Haryono ini bukan itu hadir. Kalau itu tidak ada Pak. Gitu loh. Beda kalau Pak Polisi dengan sebelum masa dan sebagainya itu ada. Kami tidak ada. Makanya ini yang jadi resah di masyarakat itu seperti itu. Seolah-olah dalam tanda petik, ya sudah dibiarkan aja. Seperti karena apa? Pada satu dua tiga. Mungkin itu juga ada unsur kesengajaan. Mungkin dari manusia maaf. Karena yang bisa bilang juga sudah dibekali. Terus awak nggak satu kok nggak ada masalah. Soalnya gini Mas, terus terang aja. Setelah itu terjadi apa yang sekarang terjadi? Oknum itu seolah-olah menantang masyarakat. Setiap kali berangkat kerja, mobilnya dibuka jendelanya keliling desa. Seolah-olah ini loh kebal hukum. Itu yang menjadi catatan. Ini masukan aja. Ini masukan saja. Ini Pak. Terus saya kalau sudah tulis suratnya aja. Suratnya panggil, kan 3 kali panggil. Iya. Tapi dari Panwascam kok bisa langsung memutuskan dia itu bersalah, dipecat padahal belum ada pemeriksaan. Ya. Kenapa langsung diputus seperti itu gitu? Gini. Kerancuannya di situ loh, jadi pertanyaan. Iya. Saya jelaskan. Padahal sementara nggak pernah datang, dipanggil 3 kali nggak datang itu ya. Saya lanjutkan di situ. Saya Gitu. jelaskan satu Pak. Yang pertama, persepsi bahwa itu dihentikan tidak Pak. Itu menjadi berita nasional. Iya. Jadi dengan gas internet sekarang, Iya. TV kurang dan sebagainya, itu dipro maju. Dan kami tidak main-main. Sampai kawasan provinsi datang, kawasan provinsi tidak sampai datang. Dan begitu Pak, walaupun itu proses setelahnya. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa diundang tidak datang tapi proses tetap terus? Dan begitu kan? Orang diundang datang atau tidak itu haknya. Saya gariskan, kami Panwascam tidak punya kewenangan. Tidak ada Pak, tidaknya Parina seluruhnya pada siapapun, baik masyarakat sipil, perangkat atau apapun. Kenapa? Aturannya begitu Pak. Nah, kan begitu loh. Dan tidak mungkin kami melampaui aturan kami. Kalau memang aturannya kita bisa pakai pasal, kita panggil pasal Pak. Anggota polisi atau sebagainya. Karena aturannya tidak membolehkan kami. Kurang nggak punya kewenangan. Belum jawab Pak Alan tadi. Dia tidak datang itu hak. Tapi hak kami memproses terus Pak. Kan begitu. Kami kami terus. Terusnya apa? Yang pertama, kita naikkan ke Babinsa. Yang saya ceritakan tadi. Nah, sama. Kedua, sudah kita diberikan hentikan yang luar biasa yang tafsirnya itu kan Panwas. Bukan karena kami apa-apa, enggak. Aturannya begitu. Monggo dengan kita undang-undang, monggo KPU, monggo Perbawaslu, monggo. Bahkan saya ditanya oleh ketua KPU provinsi maupun Pak Arif Budiman KPU. Iya. Bukan untuk hanya ini Pak. Ya saya ceritakan sama Pak. Kami punya nggak bisa. Misalnya bagaimana? Oh, ya. Makanya sampai kemarin datang ke sini Komisi 2 Pak Arteria bilang
sama Pak Hendro. Iya. Nah, sedangkan Pak Komisi 2 DPR dengan bagaimana undang-undangnya ini larangannya ada, tapi pidananya nggak ada. Kami yang dicap buruk oleh masyarakat ya. Ya terus kalau gini, yes, berarti kan lewat begitu saja. Ada oknum, benar-benar dia ada barang bukti, ada saksi, nggak bisa ditindak ya sudah. Begini Pak, Iya toh Pak? kita berikhtiar. Gitu. Kita berikhtiar. Ya sekarang gitu Pak, kita sama-sama belajar. Tapi nanti hasilnya kan sudah tahu. Nggak usah kemana-mana, nanti jawabannya lo sudah tahu. Kalau seperti ini, ternyata kan gitu. Gini, kita berikhtiar. Komisi 2 DPR RI ke sini. Saya kira begitu, DPR RI ke sini Pak. Bahwa kirim ke saya sampaikan gimana Pak? Yang menyusun kan dia Pak. Iya. Kita ini kan hanya melaksanakan saja. Iya. Yang tidak berhak kita milih. Saya sampaikan Pak, akhirnya tolong nanti kalau ini undang-undang ini kan saya sampaikan sampai pakai aja titik yang tidak bicara dengan orang per orang. Kalau di undang-undang sekarang itu hanya pasal dan tim proses. Itu pun prosesnya panjang Pak, tidak masalah. Itu disebutkan di sana orang berapa namanya paslon atau tim kampanye. Tim kampanye itu yang bersangkutan. Nah, mohon maaf, bentar. Kita berikhtiar. Kami laksanakan. Kita klarifikasi dan seterusnya karena kewenangan kami hanya di sini. Kan begitu. Nah, gambaran kami sebenarnya hukuman itu kalau pidana itu hanya ringan Pak. Ringannya apa? Hanya 4.500. Iya. Divonis pengadilan, cek ada bersalah, dikurung kalau tidak salah 6 bulan ya, 6 bulan, 9 bulan, atau denda 4.000. Tapi sesungguhnya kita bisa melangkah. Kan itu harapannya. dengan sama dengan saya. Iya. Dengan sama dengan saya. Nah, kita juga begitu. Dari Indonesia dan kita ditarik ke KUHP itu kan KUHP Pak. Iya. Bukan apa namanya pidana pemilu. Nah, jadi sebenarnya kalau Pak Aryono tentang petenteng itu menurut saya juga tidak tahu kalau hari ini ya. Dulu itu dia dan keluarganya lari. Rumahnya ditumpuk. Iya. Ini yang itu nanti rentetannya banyak sekali ya. Dia tanpa surat resmi atau pemberitahuan kepala desa atau bagaimana, dia itu tidak masuk 5 hari kerja. Itu tidak ada tindakan dari kepala desa. Nah, itu nanti makanya dari itu mau jauh ini berkembang. Maka dari itu kalau masuk dari Panwas nanti bisa menarik ke sana. Katakanlah oke diponis, katakanlah mungkin hanya denda 5.000, tidak masalah, asalkan ada persidangan itu. Masalahnya banyak kan yang Kalau itu kan berlanjut, otomatis kan dia sebagai yang melaksanakan yang memberi. Kan nanti dari pada saat pemerintah nanti tanya, ini yang nyuruh siapa jelas sudah jelas nanti. Nah itu kaitannya pidana umum ya akhirnya Mas. Akan diproses bapak yang jadinya masyarakat jadi kaitan itu yang dia catat hukum nanti penilaian masyarakat bagaimana? Itulah yang dia tidak. Makanya saya paham ekspektasi masyarakat gitu. Jangan kan masyarakat saya ikut ekspektasinya. Jangan. Nah, tapi aturannya seperti itu. Teologis aturannya itu tadi. Salah satu begitu bebannya 30 juta. Caranya bisa ditarik ke pidana umum. Oke. Ternyata tidak bisa. Berhenti. Nah, ya itu satu maksudnya dengan KUHP 49. Nah, suatu itu satu. Nah, tidak bisa Panwas itu ngomong. Makanya saya bilang sudah jelas barang bukti kesetaraan harga itu yang jadi pertanyaan.
dia tidak sekretaris PPN, oknum daripada perangkat itu desa. wis terpenuhi unsur-unsur pidana ya jelas ya, cuman ya ranahnya bukan kabarnya tapi sekali Mas Bro. Iya. Ya. Monggo. Itu yang menyampaikan waktu itu Pak Kapolri, bukan Pak Kapolri. Pak Dirjen. Nah, terus kemudian kok nggak dulu di sini tidak mengacu kepada pernyataan. Ya. Iya, Oke. Persis Pak Rahmat Mahmudi ketika di provinsi itu ada Polda, ada Kejati, ada Bawaslu provinsi. Saya menyampaikan Pak Kapolri sudah statement itu 149. Nah, kali ini tidak bisa pandangan yang mengatakan jaksa siapa? dari kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian itu pada saat menyatakan itu ada tidak salah menyatakan bahwa tidak bisa. Iya, betul. Ada. Ada. Jadi yang bertugas di situ yang menyatakan bahwa itu tidak bisa. Begini Pak, dari mulai Polda sampai di sini jawabannya sama. Oh, juga gitu. Iya. Padahal Jadi- Kapolri mengatakan Ya itu, saya di luar itu. Ya, Begini Pak, pimpinan jadi gini, bisa dihubungkan oleh pendapat yang ada bawah. pidana, mereka berpendapat ini tidak bisa ditarik umum. Kalau pidana umum kan KUHP. itu pendapat. Nah, Kapolri juga pendapat. iya. Jadi kalau pendapat memang bisa saja itu menjadi subjektif. Bisa saja kita sebetulnya berpendapat. Oke. Ya, lex spesialis itu bisa dipakai manakala dia memang mengatur. Tapi karena lex spesialisnya tidak mengatur tentang pidana, maka harus ditarik pada generalisnya. Itu saya kira yang dipakai oleh Pak Badrudin. Ya. Iya kan? Ya. Karena jelas-jelas tadi jenengan mengatakan lex spesialisnya tidak mengatur tentang pidananya. Iya. Iya kan? Berarti tidak dipakai lex spesialis ditarik pada yang lebih tinggi. Ya. KUH pidana. Ya. Iya. Ya. Terus bagaimana Pak mau faktanya begitu? Nah, Pendapat saya sama dengan Pak Mahmud. Ya kan? Pak itu tidak bisa ditarik ke KUH. Tidak bisa. dia mengatakan gimana? Alasannya apa? Saya agak lupa itu Pak. Jadi begini. Ini bisa menjadi sangat subjektif Pak. Iya. Oknum kepolisian Ada yang paling berada di tertinggi KUH. suatu Kapolri menyatakan seperti biasa, iya. Dibentahkan oleh bawahannya. Ya. Jadi Itu sudah. kalau di KUHP itu penyuapan. Iya. 149 itu Iya. juga Iya. ada penyuapan. Nah, kalau saya tidak salah ingat penyuapan itu yang dan yang menerima. Ya kan? Kalau penyuapan itu dia diberi untuk apa? Dan tidak dia menyampaikan sesuatu. Secara kasus. Yang kedua, dia melaksanakan tidak arahan. Jadi panjang. Ya, kalau soal itu memang ada. Nah, ya makanya kan begini. Apa namanya? Ketika itu tidak bisa ditarik ke KUHP untuk menyatakan seperti itu. Kita sudah berikhtiar, ya kita berhenti. Bawaslu Laporannya kita sampaikan ke Bawaslu. finansial. Iya, monggo. Jadi setiap kami Proses, melakukan ya. ini, Artinya proses yang disampaikan oleh Pak Nasrul itu betul. Secara saya bukan membela Panwas, tidak, bahwa kaitannya ini adalah ditarik pada persoalan pemilu kada. Jadi kalau itu ditarik kepada pidana, kemudian dari unsur pihak kepolisian tidak mau menerima, ya Panwaslu tidak bisa memaksakan. Tidak akan diproses juga. Ya, Karena yang menjalankan ya. itu karena memang kekuatannya pernah seperti yang sampaikan di pendopo itu,
bahwa Panwaslu itu mempunyai kekuatan super power ketika hari H. Selain itu tidak ada. Dia bisa memberhentikan pemilihan saat itu juga pada hari H. Selain itu tidak ada. Nah, kebetulan saya juga pemantau kemarin itu, Pak. Nah. Jadi memang faktanya begitu, Pak. Tidak ada yang saya belokkan dan sampai saya berani. Dan setiap proses selalu kami laporkan. Nah, itu bisa ditarik di luar pilkada, undang-undang pemilu kada, ditarik sesuai dengan janjinya PLT Bupati Kediri. Karena dia merupakan perangkat. Itu baru bisa. Tapi kalau ditarik kepada Panwaslu hanya berhenti di situ. Tetapi kalau Gakumdu membuka, misalnya dalam Gakumdu itu kan ada kepolisian, kejaksaan dan Panwas. Itu di voting 2, misalnya Panwaslu sama kejaksaan, oke lanjut. Tapi karena ini yang nggak mau itu kejaksaan dan kepolisian, ya. Kejaksaan juga nggak mau. Lah kan di Gakumdu itu nggak mau dia. Yang mau kejaksaan dan kepolisian. Yang nggak mau. Nah, yang mau itu adalah Panwas yang mengajukan kepada Gakumdu. Jadi kita tinggal misalkan mau Pak ya, kita berrekomendasi ke kepolisian. Kita ada terima, berarti kita di situ. Iya. Yang ada kepolisian. Saya sudah kontak dengan teman-teman di Bawaslu provinsi ya seperti itu. Kalau Gakumdu 3 orang, oke 2 lolos sudah. Tapi ini 1 lawan 2, yang 2 enggak. Ya sebenarnya ya maaf, harusnya tidak voting. Jadi berdasarkan pada aturan. Jadi Kapolri sudah menyatakan seperti itu, harusnya jadikan referensi. Kok berani-beraninya itu si polisi sini melawan perintahnya Kapolri, kan lucu di sini. Jadi begini, waktu itu juga saya berdua dengan kepolisian dan kejaksaan. Bukan pendapat, bukan instruksi, tidak ada surat edaran, tidak ada DM. Ya. Saya ini caranya beginilah, saya ini sudah jelas-jelas mencuri ayam kok dijari baik kan begitu, mesti proses dan sebagainya kan mesti apa gitu. Nah kami sudah berikhtiar kan tidak mungkin ya sebagainya dan mau kesulitan antum ini kan tidak mungkin. Kita sudah berdiskusi membuat fakta keputusannya. Makanya saya sampaikan, saya ulangi ya, komisi 2 ini 2 orang di sini. Saya sampaikan dalam rapat koordinasi dalam kita sampaikan. Panwaslu itu sifatnya hanya rekomendasi tok wis. Tidak hanya Panwas Kabupaten ini, Panwas seluruh Iya. Indonesia. Iya, maka dari itu kalau sudah seperti ini kan nyanyi-nyanyi akhirnya ya itu dampaknya ke masyarakat. Kalau dengan tahu dengan Mia ini sebagai salah satu korban. Iya, makanya saya kenapa? sangat. Ya makanya ini kan mulai ke bawah. Iya. Itu Ya, kalau saya sih kaitannya. ya. Kita bicara di situ kan PJ Sekdes sampai begitu besar pengaruhnya, bisa mempengaruhi seorang kepala desa untuk meminta mengundurkan diri seorang karyawan honorer ini. Ya. Minta mengundurkan diri awalnya. Kalau kita bahas secara tidak langsung kan minta dipecat itu toh. Ya. Cuman diminta. Tapi ternyata seorang Prawito ini tidak berani, dia cara jiwanya tidak berani. Hasutan oleh seorang PJ ini sangat cukup kuat. Itu yang menjadi permasalahan. Begitu besarnya. Padahal kapasitasnya dia sebagai hanya PJ loh Mas. Ya. Administratif aja. Kenapa ranah-ranah yang lain tuh sampai sebesar itu? Ini memang bukan kapasitasnya Panwaskap, tapi perlu Anda tahu gitu. Ya kalau saya sederhana minta Panwaskap untuk bagaimana membackup Nia terkait dengan laporannya itu.